Kalau kita melihat lagi data di Provinsi Lampung ini ada sekitar 1 juta masyarakat miskin. Kan artinya mereka pasti atau punya potensi berhadapan dengan hukum juga. Dengan data-data yang ada di lapangan juga ternyata masih banyak sekali masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Artinya peluang itu juga yang harus negara tangkap dan harus negara hadir di dalam masyarakat miskin untuk memberikan bantuan hukum gratis. Akses to justice yang ada di Kabupaten Waikanan ini cukup tinggi karena memang dari 3 yang dilakukan survei, Waikanan, kemudian Lampung, Kota Bandar Lampung dan Tulang Bawang itu termasuk yang cukup tinggi angkanya, di kisaran 72% kebutuhan hukumnya. Halo, selamat pagi pemirsa. Program bantuan hukum bagi masyarakat masih jauh dari harapan. Padahal baik warga mampu maupun tidak mampu sudah seharusnya mendapat bantuan hukum secara merata. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah daerah? Pemirsa, berikut catatan kasus masyarakat dalam perlindungan hukum. Adanya perlindungan dan persamaan di muka hukum bagi warga negara adalah suatu kewajiban bagi setiap negara hukum, tak terkecuali di Indonesia. Baik warga mampu ataupun tidak harusnya mendapat bantuan hukum secara sama. Namun sayang dalam prakteknya masalah bantuan hukum bagi kaum miskin masih sulit untuk diakses. Baik lembaga bantuan hukum hingga advokat sering meminta bayaran ketika diminta membela kaum miskin. Pencarian keadilan menjadi wacana kosong karena keadilan hanya menjadi persoalan siapa yang punya uang dan jabatan. Permasalahan bantuan hukum sebenarnya bukanlah wacana baru. Kesadaran sejumlah advokat tentang pentingnya pencarian keadilan mengilhami konsep bantuan hukum struktural untuk membela kaum yang lemah serta tertindas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas topik kita pada hari ini telah hadir di studio dan narasumber kita yang pertama ada Bang Suma Indra Jarwadi selaku Kadif Ekosop LBH Bandar Lampung. Selamat pagi Bang Indra. Pagi Mbak. Ya, baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bang Indra, pagi ini kita sedang membahas mengenai masyarakat dalam perlindungan hukum. Tapi sebenarnya mungkin pemirsa juga perlu tahu bagaimana sih sebenarnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dijamin negara. Oke, ini kan bicara bahwa sering banyak orang bilang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu adalah konsekuensi logis negara memberikan akses terhadap masyarakat yang tidak mampu, kan gitu. Itu adalah nih masyarakat ada negara kemudian masyarakat tidak mampu selanjutnya negara memberikan sebuah perlindungan terhadap mereka yang memang tidak mampu. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum itu wujud negara memberikan hak atas pelindungan hukum, atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Oke, artinya negara menjamin hal itu. Tapi LBH sendiri punya tidak data berapa banyak sih masyarakat terutama di Lampung ini yang tidak mendapat bantuan hukum? Oke, LBH Bandar Lampung pernah melakukan penelitian yang di 2017 sampai 2018 di seluruh pengadilan negeri yang ada di Lampung bahwa ada sekitar 3.600-an kasus yang memang ada di pengadilan. Dan kemudian berapa persen yang bisa ditangani? Khususnya terhadap pelaksanaan bantuan hukum ini sendiri, Mbak. Pelaksanaan bantuan hukum ini sendiri kan dijalankan oleh organisasi bantuan hukum yang memang sudah terakreditasi. Tapi faktanya dengan jumlah kasus 3.600 itu hanya sekitar 2-3% yang memang itu bisa di-cover secara undang-undang bantuan hukum atau mendapatkan bantuan hukum secara gratis yang dibayarkan oleh negara. Artinya kan masih jauh sekali kan gitu. Ya? Iya, masih sangat jauh sekali terhadap bagaimana kemudian negara memberikan perlindungan atau bantuan hukum itu sendiri. Nah, tapi memang kemudian peluang itu juga tidak hanya di pemerintah pusat. Nah, secara undang-undang kemudian ada pasal 19 ya kan, itu memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk bisa menganggarkan bantuan hukum tapi melalui APBD kan gitu. Karena memang bantuan hukum yang diwujudkan negara ini mereka adalah bantuan hukum yang bersumber dari APBN. Oke, 2-3% saja. Ini paling banyak memang masyarakat ini menghadapi kasus yang seperti apa, Bang? Kalau kasus mesti mayoritas banyak ya kan. Tetapi faktanya kan dalam konteks perlindungan hukum ini bantuan hukum yang pertama ada beberapa kendala ya kan terhadap masyarakat, khususnya terhadap informasi masyarakat. Apakah masyarakat ini sudah tahu ada organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis yang memang dia sudah terverifikasi oleh negara untuk memberikan bantuan hukum gratis itu. Dan kemudian kadang juga masyarakat ada beberapa yang beranggapan mereka
sudah nggak percaya terhadap proses-proses, ya kan, apakah kemudian itu justru mempersulit atau dan lain sebagainya. Beberapa kendala itu yang ada di masyarakat, tetapi lebih jelasnya bahwa hari ini hadirnya organisasi bantuan hukum secara amanat undang-undang pasti memberikan bantuan hukum gratis yang memang itu dibiayai oleh negara. Nah, peluang itu yang saya harap juga seluruh masyarakat, bagi mereka yang berhadapan dengan hukum dan mereka tidak mampu, ya kan, itu bisa mengakses ke organisasi bantuan hukum. Nah, di Lampung ini, Mbak, awal dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum itu 2011, kemudian bisa terlaksana 2013. Nah, awal akreditasi kita, ya kan, yaitu berapa sih organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi? Dulu ada 8. Nah, terakhir ini sudah lumayan banyak, ada sekitar 17 organisasi bantuan hukum yang bisa memberikan bantuan hukum gratis yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Oke, kalau untuk kasusnya sendiri paling banyak menonjol kasus apa yang dialami masyarakat? Kalau sebenarnya seluruh kasus itu bisa ditangani. Prinsipnya bagi mereka masyarakat miskin yang ingin mengakses bantuan hukum gratis ini hanya ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama yang pasti adalah surat keterangan tidak mampu. Nah, ini yang menjadi persyaratan mutlak terhadap akses untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, karena memang penyediaan bantuan hukum gratis ini disasarkan pada mereka yang tidak mampu. Oke. Kalau untuk pemerintah sendiri, apakah tadi kalau kita lihat 2-3% saja dari jumlah total kasus, artinya ini sangat minim. Apakah pemerintah tidak peduli terhadap ini? Makanya sebenarnya gini, 2-3% ini kan dia bicara masalah penanganan dan basisnya ada anggaran. Jadi OBH juga dalam pelaksanaan bantuan hukum itu terbatas dengan anggaran yang diberikan, kan gitu. Artinya sehingga penyerapannya hanya 2-3% yang bisa ditangani dengan bantuan hukum gratis ini. Nah, tetapi ini kan skemanya adalah skema bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara, yaitu di pusat, ya kan, dengan APBN. Nah, secara undang-undang sebenarnya pemerintah daerah juga diberikan peluang untuk memberikan atau membantu masyarakatnya yang hari ini miskin yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan apa ya, mereka dengan APBD mereka cantolannya apa, yaitu perda, kan gitu. Kalau kita melihat lagi data di Provinsi Lampung ini ada sekitar 1 juta masyarakat miskin, kan artinya mereka pasti atau punya potensi berhadapan dengan hukum juga. Dengan data-data yang ada di lapangan juga ternyata masih banyak sekali masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Artinya peluang itu juga yang harus negara tangkap dan harus negara hadir di dalam masyarakat miskin untuk memberikan bantuan hukum gratis itu. Oke, berarti artinya ada banyak sekali faktor yang sehingga masyarakat tidak mendapatkan bantuan hukum tersebut. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan kasus-kasus yang sedang mereka kita bilang timpa itu? Makanya itu ada beberapa kendala, kayak kan yang pertama informasi terhadap bantuan hukum gratis ini sendiri. Yang kedua, kadang masyarakat berpikir bahwa ketika kita berhadapan dengan hukum menggunakan jasa advokat itu justru mempersulit, memakan biaya yang sangat besar, ya kan. Dan ada juga beberapa masyarakat mereka agak sungkan untuk berhadapan bicara menyelesaikan proses permasalahan dengan hukum. Nah, kendala-kendala ini menurut aku itu bisa didorong bersama, ya kan, baik organisasi bantuan hukum, pemerintah daerah untuk hadir di wilayah-wilayah itu untuk mendorong bagaimana kemudian ini yang miskin, yang berhadapan dengan hukum, negara hadir di wilayah situ. Tapi kalau untuk peraturan baik dari undang-undang ataupun perda sendiri sudah ada yang mengatur itu? Nah, ini di Provinsi Lampung itu sebenarnya sudah ada beberapa perda yang terbit, ya kan, seperti provinsi itu sudah terbit dari tahun 2015. Ya, tapi faktanya sampai dengan sekarang itu juga belum bisa dilaksanakan. Nah, baru-baru ini kita, ya kan, juga LBH Bandar Lampung juga bersama beberapa pemerintah daerah itu mendorong untuk lahirnya perda bantuan hukum. Ini salah satunya di Kabupaten Waikanan. Di sana sudah lahir perda bantuan hukum, yaitu sebagai payung hukum, ya kan, pemerintah daerah bisa menganggarkan melalui APBD terhadap mereka membantu masyarakatnya sendiri untuk yang berhadapan dengan hukum, khususnya masyarakat miskin. Baik, Bang Indra, terima kasih banyak. Artinya perda sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Terima kasih Bang Indra sudah hadir di studio bersama kita. Dan pemirsa, salah satu kabupaten yang sudah melaksanakan perda tersebut adalah Kabupaten Waikanan. Nah, kita akan melihat bagaimana perda tersebut dijalankan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di catatan kasus. Perubahan konsep bantuan hukum struktural ini dimulai memasuki di era tahun 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara
khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara dan kesamaan di depan hukum. Karena keterbatasan dana APBN, sudah semestinya pemerintah daerah juga berperan dengan mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD. Di Lampung, Kabupaten Waikanan menerapkan Perda Bantuan Hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan catatan kasus dan kita sudah berada di segmen selanjutnya dan sudah hadir bersama kita narasumber yang berikutnya ada Bang Muhyiddin SHMH selaku Kasubag Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Waikanan. Selamat pagi, Bang Muhyiddin. Selamat pagi. Ya, Bang Muhyiddin, terima kasih sudah hadir di studio dan pagi ini kita membicarakan mengenai pemberian ataupun masyarakat dalam perlindungan hukum. Nah, tadi sempat disebutkan dengan Bang Indra bahwa Kabupaten Waikanan ini sebagai salah satu pelopor yang sudah melaksanakan perda dari bantuan hukum itu sendiri. Nah, tapi saya ingin tahu untuk di Waikanan sendiri selama ini berapa banyak masyarakat yang mungkin belum tersentuh bantuan hukum? Ya. Terima kasih. Sekali lagi berdasarkan data statistik yang kami catat di tahun 2019 ini, itu pergeserannya memang cukup banyak. Dari jumlah penduduk 446.000 itu sekitar 13%-nya. Itu kalau di angka 57.980 jiwa untuk masyarakat miskinnya. Jadi di kita itu ada 14 kecamatan dan 227 kampung dan kelurahan. Jadi kalau rata-ratakan di setiap desa atau di setiap kampung dan kelurahan itu ada 256 keluarga miskin. Nah, jumlahnya sampai dengan 2019 ini itu yang bisa kita sajikan. Oke, tapi kalau untuk mereka yang tersandung kasus hukum, apakah selama ini sudah mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya? Oh iya, terkait dengan bantuan hukum, ini Access to Justice di Kabupaten Waikanan, memang kita sudah rencanakan dari tahun 2018. Okay. Karena memang waktu itu ada organisasi yang sekarang ini berubah jadi IJRS, yaitu dari MAFI dan kemudian juga dari TIFA. Kita mengadakan survei bahwa akses to justice yang ada di Kabupaten Waikanan ini cukup tinggi. Karena memang dari 3 yang dilakukan survei, Waikanan, kemudian Lampung, Kota Bandar Lampung dan Tulang Bawang, itu termasuk yang cukup tinggi angkanya, di kisaran 72% kebutuhan hukumnya. Jadi sebenarnya tidak fair juga untuk membandingkan bahwa dari 256 ini berapa yang butuh itu belum. Cuma akses bagi mereka yang memang butuhkan dengan digaris bawahi itu masyarakat miskin itu memang cukup tinggi. Cuma kita membatasi di sini ada beberapa kasus yang memang bisa langsung mengakses, khususnya di 3 kategori, yaitu di pidana, perdata, dan tata usaha negara. Tapi untuk masyarakat di Waikanan sendiri, apa kasus yang paling banyak menonjol gitu, mungkin yang diterpa masyarakat seperti itu? Oh iya. Di hasil survei IJRS kemarin itu masih di angka 32% kriminal. Jadi memang kriminal paling banyak mendominasi. Paling banyak mendominasi. Dan apakah masyarakat yang tersandung kasus hukum tersebut sudah mengetahui bahwa mereka layak untuk mendapatkan bantuan hukum? Ya, kita coba melakukan sosialisasi di 14 kecamatan, termasuk bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan khususnya. Itu kita sebarkan dulu dari unsur kewilayahannya melalui camat-camat, dan sekarang ini kita sedang menyusun teknisnya. Insya Allah paling lambat sekitar bulan Juli bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Oke, artinya memang masih dalam tahap proses sosialisasi. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri ini bagaimana ikut andil dalam rangka pemenuhan hak-hak untuk mendapat bantuan hukum bagi masyarakat, Bang Muhyiddin? Kita menyusun teknisnya, khususnya di Perbub ini memang berfokus kepada hal yang administrasi aja. Karena memang penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum itu ada pihak lain di luar. Jadi memang di Waikanan sudah ada 1 OBH atau LBH yang terakreditasi,
Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada kerjasama dari 17 OBH atau LBH yang ada di Lampung. Oke, artinya pemerintah di sini ikut andil. Ikut andil. Dalam arti. Lalu bagaimana nih masyarakat mungkin yang ada di Waikanan ketika ingin mendapatkan bantuan hukum, bagaimana caranya? Iya. Jadi masyarakat yang terkena ataupun penerima bantuan hukum ini kita susun tidak bersifat kaku. Maksudnya begini, harus langsung ke Pemda enggak? Ada beberapa yang kita melakukan MOU dengan dengan OBH, itu mereka langsung bisa mengakses kepada OBH-OBH yang memang sudah ada kesepakatan antara Pemda dengan OBH. Jadi nggak harus lapor dulu ke ke pihak Pemda untuk menerima bantuan hukum, tapi bisa mengakses dengan jangka waktu tertentu. Itu bisa langsung kontak, nanti hanya bentuknya pelaporan saja dari pihak OBH. Tapi artinya begini, dalam rangka pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum ini, tentu pemerintah daerah punya semacam anggaran, kita bilang dasar seperti itu. Nah, apa yang mendasari pemerintah daerah, mungkin perda atau lain sebagainya? Tapi Bang Muhyiddin, jawabnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda tentu penasaran bagaimana perda di Waikanan yang bisa dijalankan untuk bisa mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat? Jawabannya akan kita temukan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Bumi Ruwajurai. Selain provinsi, pemerintah kabupaten kota juga diharapkan memiliki perda yang sama mengatur bantuan hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum terhadap warga negara sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum akan terwujud. Namun sayang, perda bantuan hukum yang diinisiasi oleh anggota DPRD Provinsi hingga kini belum juga berjalan. Upaya Komisi 1 DPRD Lampung mengalokasikan dana untuk terlaksananya perda tersebut juga tidak ada perubahan berarti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kasus dan kita lanjutkan obrolan kita dengan Bang Muhyiddin. Bang Muhyiddin, tadi sebelum kita masuk ke perda, kalau misalkan masyarakat dari Waikanan ini sendiri ingin mendapatkan bantuan hukum, nah apa persyaratan mungkin administrasi yang harus disiapkan? Ya, dilakukan bisa dengan dua cara, secara lisan maupun tertulis. Kemungkinan kalau lisan pun nanti OBH yang bersangkutan itu nanti yang membuatkan surat kuasa. Kemudian secara tertulis masyarakat bisa membawa serta surat keterangan tidak mampu dari pejabat ataupun kepala kampungnya untuk mendapatkan akses tersebut. Jadi sekali lagi, hal tersebut tidak kami persulit, artinya harus langsung ketemu dengan pihak Pemda, tidak, tapi bisa dilaporkan baik lisan maupun tertulis kepada pihak pemberi bantuan hukum. Berarti artinya ini Pemda mempermudah segala akses untuk masyarakat agar dapat mendapat bantuan hukum, seperti itu ya Bang Muhyiddin. Nah, kita kembali ke dasar hukum. Nah, ini apa dasar hukum yang digunakan bagi Pemda Kabupaten Waikanan sendiri? Di tahun 2012 atas inisiatif eksekutif kita, pemerintah daerah menyusun Perda nomor 1 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Kemudian di tahun 2020 ini kita sedang menyusun teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya dengan penyusunan Raperbub, rancangan peraturan bupati. Insya Allah di sekitar bulan April atau Mei itu sudah selesai dan bisa langsung kita laksanakan. Artinya kalau untuk dasar hukumnya sudah ada, nah kita berbicara mengenai anggaran, karena pasti ini tidak lepas dari anggaran ya Bang Muhyiddin. Untuk Pemkab Waikanan sendiri bagaimana mensiasatinya anggaran tersebut? Terkait anggaran memang ada dua hal yang kita soroti di situ terkait dengan kegiatan yang litigasi dan non litigasi. Kemudian yang litigasi tersebut kita anggarkan untuk awal ini sekitar 8 case dengan nilai setiap case-nya itu sekitar 5 juta.
dalam satu kasus. Dan insya Allah di anggaran perubahan nanti kita bakal tambahkan 8 lagi untuk untuk pemberian bantuan hukumnya. Jadi kemungkinan minimal ada 16 case yang bisa diselesaikan di tahun ini. Oke. Untuk penganggarannya itu sendiri per tahun berapa sudah berlaku? Untuk penganggaran pemberian bantuan hukum di tahun 2020 ini yang bisa langsung terlaksana. Berarti 2020 ini sudah mulai bisa dilaksanakan ya, Bang? Bisa diakses. Dan untuk pemberian dana tersebut apakah diberikannya kepada lembaga ataupun perorangan, OBH. Bang? Ke OBH. Jadi karena memang kita melakukan kesepakatan, melakukan MOU dengan para pemberi bantuan hukum. Jadi nanti setelah selesai, setelah inkrah khususnya, itu bisa langsung kita bayarkan. Gitu. Dengan persyaratan tertentu, mungkin dari kelengkapan hasil ataupun keputusan dari pihak pengadilan. Dan untuk perhitungnya sendiri seperti apa nih, Bang? Nah, kalau dihitung ini sifatnya per case. Jadi memang bentuk tanggung jawab dari OBH itu yang jadi dasar kita juga untuk pertanggungjawaban keuangan. Gitu. Jadi nggak ada rincian untuk apa, bulat angkanya di 5 juta untuk tahun 2020. Dan ini tadi juga kita sempat mendengar bahwa di Lampung sendiri ini baru Waikanan ya yang bisa melaksanakan perda semacam ini, karena kita punya data baru dari 65 dari 514 kabupaten kota yang menerbitkan perda soal bantuan hukum. Dan ini kira-kira kalau Bang Muhyiddin sendiri melihat nih, kenapa pemerintah daerah enggan untuk bisa membuat perda yang berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut? Kalau dari sudut pandang kami, sebenarnya ada kewenangan yang melampaui sebenarnya. Jadi sebagai contoh, ada beberapa kabupaten kota yang sudah membuat lebih awal, akan tetapi tidak melihat fungsinya. Melihat fungsinya artinya kewenangan yang seperti akreditasi terkait dengan OBH itu masih bersinggungan dengan departemen ataupun kementerian yang punya tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan verifikasi. Tapi apakah hanya itu, bukan karena mungkin takut terhadap konsekuensi terhadap anggaran misalnya? Kalau kami memang sudah dipikir, karena memang sudah menjadi dasar, tadi sudah disinggung oleh Pak Indra, itu terkait dengan pasal 19 itu, akses to justice itu sudah merupakan hak bagi setiap warga, khususnya yang ada di kabupaten. Berarti artinya ini peraturannya juga sudah jelas, dasar hukumnya sudah jelas, dan pemerintah baik di kota maupun kabupaten seyogyanya sudah harusnya melaksanakan hal tersebut ya, Bang Muhyiddin. Dan tapi mungkin untuk dalam waktu dekat ini apa yang menjadi mungkin proyek khusus dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri terhadap Pemda Waikanan? Terima kasih sekali lagi. Jadi dalam beberapa bulan ini kita memang sedang fokus kepada penyelesaian rancangan peraturan bupatinya. Jadi setelah selesai, baru kita langsung selenggarakan dan membuat kesepakatan dengan beberapa OBH. Artinya as soon as possible akan segera cepat dilaksanakan ya. Baik, Bang Muhyiddin, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan Pemkab Waikanan juga dapat segera melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tersebut. Amin. Terima kasih. Baik, pemirsa, sudah seharusnya pembelaan hukum yang dijamin oleh negara tidak lagi menjadi sebuah wacana belas kasihan, namun bagian dari perwujudan keadilan sosial serta pelindungan hak asasi manusia. Demikian catatan kasus kali ini. Saya Erika Widasuti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap terus saksikan catatan kasus dan sampai jumpa.